Sebagai kepala keluarga, kamu tentu ingin memastikan bahwa keuangan rumah tanggamu tetap stabil hingga akhir bulan. Namun, seringkali godaan untuk mengeluarkan uang di awal bulan bisa membuatmu kewalahan saat akhir bulan tiba. Rasanya baru saja menerima gaji, tapi ternyata sudah habis hanya dalam hitungan minggu. Kamu pun mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan cara mengatur keuanganmu? Nah, hari ini apa yang ada di video ini akan membantu kamu memahami beberapa strategi sederhana namun efektif untuk menjaga stabilan finansial keluarga. Yuk, simak 7 cara berikut ini. Let's talk about it. Yang pertama, buat anggaran bulanan yang realistis. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat anggaran bulanan yang realistis. Anggaran ini bukan sekedar catatan pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga merupakan peta keuangan yang harus kamu patuhi. Cobalah untuk mengidentifikasi semua sumber pendapatan yang masuk, kemudian susun daftar pengeluaran bulanan. Jangan lupa untuk menyertakan kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, air, dan pendidikan anak. Kunci dalam membuat anggaran yang efektif adalah bersikap realistis. Jangan terlalu optimis dengan pengeluaranmu. Lebih baik bersiap menghadapi pengeluaran tak terduga. Misalnya, jika biasanya kamu menghabiskan kurang lebih 3 juta rupiah untuk belanja bulanan, maka alokasikan sekitar 3,5 juta rupiah dalam anggaranmu. Dengan begitu, kamu memiliki budget untuk menutupi kebutuhan yang mungkin muncul tanpa diduga. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Salah satu penyebab utama keuangan rumah tangga goyah di akhir bulan adalah kecenderungan untuk mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Memang siapa sih yang tidak tergoda dengan diskon besar-besaran atau promo menarik? Namun, sebagai kepala keluarga, kamu harus bisa membedakan mana yang benar-benar diperlukan dan mana yang hanya sekedar ingin. Kebutuhan adalah hal-hal yang tidak bisa ditunda, seperti makanan, biaya sekolah anak, dan tagihan listrik. Sementara itu keinginan, ada sesuatu yang bisa ditunda, misalnya membeli gadget baru atau jalan-jalan keluar kota. Sebelum membeli sesuatu, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu atau hanya keinginan sesaat? Dengan begitu, kamu bisa mengontrol keuangan dan memastikan keuangan tetap stabil hingga akhir bulan. Yang ketiga, alokasikan dana darurat. Memiliki dana darurat adalah hal yang wajib dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dana darurat ini berfungsi sebagai penyangga keuangan jika terjadi hal-hal yang tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan barang di rumah. Idealnya, kamu harus memiliki dana darurat yang setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran rumah tangga. Untuk memulai, cobalah menyisihkan sebagian dari pendapatan bulanan kamu. Misalnya, kamu bisa mengalokasikan 10% dari gaji untuk dana darurat. Jangan menggunakan dana itu untuk kebutuhan yang lain, kecuali benar-benar mendesak. Dengan adanya dana darurat, kamu akan merasa lebih tenang dan tidak perlu khawatir keuangan akan goyah jika terjadi hal-hal yang di luar rencana. Yang keempat, batasi penggunaan kartu kredit. Kartu kredit bisa menjadi sahabat sekaligus musuh bagi keuangan rumah tanggamu. Di satu sisi, kartu kredit memudahkan kamu dalam melakukan transaksi dan memberikan berbagai keuntungan seperti poin reward atau cashback. Namun di sisi lain, penggunaan kartu kredit yang tidak terkendali bisa membuat kamu terjebak dalam utang yang menumpuk. Batasi penggunaan kartu kredit hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting dan pastikan untuk melunasi tagihannya setiap bulan. Jangan tergoda untuk melakukan pembayaran minimum karena bunga yang dikenakan bisa sangat tinggi. Jika kamu merasa sulit mengontrol penggunaan kartu kredit, pertimbangkan untuk tidak membawa kartu kredit saat keluar rumah. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus pada pengeluaran yang sesuai anggaran. Yang kelima, simpan struk dan catat pengeluaran. Seringkali kita tidak menyadari berapa banyak uang yang sudah dihabiskan hingga akhirnya melihat saldo rekening yang menipis. Untuk menghindari kejutan ini, biasakan untuk menyimpan struk setiap kali berbelanja dan mencatat pengeluaran harian. Catatan ini bisa dilakukan di buku kecil, aplikasi di smartphone, atau di file Excel di komputer. Dengan mencatat pengeluaran, kamu bisa melihat pola belanja dan mengevaluasi apakah ada pos pengeluaran yang bisa dikurangi. Misalnya, jika ternyata kamu menghabiskan terlalu banyak untuk makan di luar, maka kamu bisa mulai mengurangi frekuensi makan di restoran dan lebih sering memasak di rumah. Evaluasi pengeluaran secara berkala juga membantu kamu lebih disiplin dalam mengikuti anggaran yang sudah dibuat. Yang keenam, investasi untuk masa depan. Selain mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, kamu juga perlu memikirkan investasi untuk masa depan. Investasi bukan hanya tentang menambah kekayaan,
tetapi juga sebagai bentuk perlindungan finansial di masa depan. Ada banyak pilihan investasi yang bisa kamu pertimbangkan, mulai dari tabungan berjangka, saham, reksadana, hingga properti. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Jika kamu masih baru dalam dunia investasi, tidak ada salahnya untuk memulai dengan produk investasi yang rendah risiko seperti tabungan berjangka atau reksadana pasar uang. Mulailah dengan jumlah kecil dan tingkatkan investasi secara bertahap seiring dengan meningkatnya pendapatanmu. Investasi ini akan membantu kamu memiliki sumber pendapatan tambahan dan memastikan keuangan rumah tangga tetap stabil, bahkan di masa mendatang. Yang ketujuh, libatkan keluarga dalam pengelolaan keuangan. Mengatur keuangan rumah tangga bukanlah tugas satu orang saja, tetapi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, libatkan pasangan dan anak-anak dalam pengelolaan keuangan. Ajarkan anak-anak tentang pentingnya menabung dan menghargai uang sejak dini. Diskusikan bersama pasangan tentang anggaran bulanan dan pastikan semua orang memahami prioritas keuangan keluarga. Ketika semua anggota keluarga terlibat dalam pengelolaan keuangan, maka kamu akan lebih mudah mencapai kestabilan finansial. Selain itu, dengan melibatkan keluarga, kamu juga bisa mengurangi potensi konflik terkait masalah uang dan memastikan bahwa semua orang memiliki visi yang sama dalam mengelola keuangan rumah tangga. Menjaga kestabilan keuangan rumah tangga memang tidak selalu mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Ingat, kunci dari pengelolaan keuangan yang sukses adalah disiplin dan kerjasama. Jadi mulai sekarang, ambil kendali atas keuanganmu dan jadikan kestabilan finansial sebagai prioritas utama. Dengan begitu, kamu bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Ayo, mulai kelola keuangan rumah tanggamu dengan lebih bijak dari sekarang. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasia.